Satu kali lagi ada yang mau bertanya enggak? Kemudian yang paling penting lagi bahwa permintaan itu, korbannya itu selalu memiliki lereng atau slope negatif. Itu apa artinya? Alfionaf Pramudia Antatur. Alfinoaf ada. Halo, Alfinoaf. Aprilia Leni ada? Ada, Pak. Ya, kurva permintaan itu berlereng negatif dari kiri atas ke bawah. Coba ceritakan. Jadi isinya ekonomi Islam yang permintaan penawaran itu sama ya dengan teori ekonomi konvensional, cuma yang membedakan tuh barangnya, barang dan jasanya. Aprilia Leni tadi sudah ya, Alfionaf ada ya? Monggo Alfionaf. Nadia keluar kenapa ini Nadia? Mbak Apri, Mbak Aprilia Leni. Iya, Pak. Monggo dijawab. Jadi kurva permintaan itu kurva berlereng permintaan negatif. ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Itu menunjukkan hubungan antara harga dengan permintaan berbanding sebalik. Bila harga turun, maka barang yang diminta naik. Sebaliknya, bila harga naik, maka barang yang diminta menurun. Gitu, Pak. Ya. Bedanya dengan ekonomi Islam apa? Bedanya ekonomi Islam apa sama kurva permintaan konvensional dan Islam? Yang membedakan apa? Mia Latifah. Hadir, Pak. Ya, tadi dijelaskan bahwa kurva permintaan itu baik di ekonomi konvensional sama Islam kan sama ya. Iya, Pak, Yang sama. mana apabila harga itu naik maka permintaan turun. Berarti kan berbanding sebalik. Ingat-ingat yang membuat itu. Harga naik, permintaan turun.
Harga turun, permintaan naik. Nah, teori itu kan sama ya, teori ekonomi konvensional dan teori ekonomi Islam. Yang membedakan itu apanya? Bedanya apa kalau di ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Perbedaannya tadi Pak, untuk di ekonomi Islam itu barang yang dijual harus barang yang halal. Kemudian sifatnya tidak boleh boros dan tidak boleh melakukan penimbunan. Satu lagi, Harus tidak boleh mementingkan kemanusiaan. barangnya harus halal. Terus Tidak boleh boros. tidak boleh royal. Ya, dan tidak boleh Royal. melakukan penimbunan. Ya, betul. Kamu pinter ya. Nah, sekarang teori permintaan penawaran itu nggak banyak ya. Jadi hanya 2 tapi harus dipahami. Dan itu mesti keluar dari ujian UTS ya. Pokoknya ya teori ekonomi Islam itu gampang. Permintaan dan penawaran itu kan hubungannya sama barang jasa dan uang kan. Ada uang, tetapi kalau di Islam barang yang dibeli itu ya tadi itu satu sifatnya itu halal ya. Halal itu meskipun ada daging babi turun yang tadinya sekilo 70.000 jadi 30.000 ya nak wong Islam ora bakal beli gitu loh. Sifatnya kan haram itu. Ada pitik harganya sekilo 30.000 ini 20.000 tahu-tahu ternyata itu pitik tiren mati kemarin ya. Itu berarti juga tidak akan dibeli kalau di Islam. Terus yang paling diingat di teori ekonomi itu kalau permintaan kurvanya berlereng negatif, slope negatif dari kiri atas ke bawah ya. Ingat-ingat artinya apa? Apabila barang itu naik harganya maka permintaan turun. Wong tuku ku mesti ora gelem moh barangnya munggah. Kecuali itu barang monopoli ya. Ya, barang monopoli itu mau ndak mau dia beli ya, tapi pun tidak borong ya. Contohnya gas 3 kilo ki nak sampai itu barang pokok monopoli ya mau ndak mau ya tuku kan, tapi orang banyak tukune tetap sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau slope negatif itu harga naik, barang turun, barang harganya turun, permintaan naik. Sekarang kalau yang namanya penawaran apa? Mia Latifah. Mia masih ada? Masih, Pak. Ntar Pak, masih di kamar mandi, Pak. Oh ya. Azhar Wita Ferdian. Azhar ada? Bagas Revananda. Bagas ada Bagas? Ini orang-orang yang saya absen ada, tapi ditanya tidak ada, tak apa loh ya. Kita ini nggak bisa
Bagas ada Bagas. Syarifah Nadia. Syarifah Nada Alpa ya. Sela Triadisti. Hadir, Halo. Pak. Hadir. Ya, Sela. Kalau penawaran apa Sela? Untuk penawaran sendiri itu banyaknya jumlah barang yang ditawarkan pada pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu pada periode tertentu, Pak. Ya. Contohnya apa? Contohnya. Kalau penawaran itu artinya apa? Kamu membeli atau menjual? Menjual, Pak. Ya. Benar. Terus contohnya kita dodol apa? Misalnya kayak jualan di pasar itu barang yang dijual itu harganya relatif rendah, Pak. Dan untuk sasarannya sendiri itu yang pendapatannya rendah. Terus kalau misal di kota seperti di supermarket itu kan barang yang ditawarkan itu cukup relatif harganya tinggi. Dan untuk sasaran konsumennya juga dengan pendapatan yang tinggi pula, Pak. Begitu sih, Pak, dari saya. Terus itu dia kurvanya itu berlereng positif apa negatif? Kurvanya berlereng positif apa negatif? Positif, Pak. Artinya apa, Bu? Sebentar, Pak. Kurva penawaran dengan kemiringan atau slope positif itu menunjukkan hubungan antara harga dengan penawaran berbanding searah atau sama. Bila harga turun, maka barang yang ditawarkan sedikit. Sebaliknya, bila harga naik, maka barang yang ditawarkan banyak. Kenapa kok begitu? Katakan kamu menjual mangga atau menjual beras. Kalau harganya itu yang kamu tawarkan itu murah, maka kamu menjualnya sedikit. Malah kadang nggak kamu jual. Karena apa? Karena apa? kebutuhan, Pak. Ya semua kan kebutuhan. Kan kamu dodol. Kamu dodol beras neng pasar. 1 kilo regane 20.000. Pada waktu ada orang membeli, ya, pas harganya itu tinggi, kamu berusaha jual banyak. Tapi nah harganya turun, kamu mikir-mikir aja dijual sih. Tujuan apa? Biar mendapat untung, Pak. Pinter, ya, dapat untung, ya. Kan penawaran itu kan orang menjual. Menjual itu pengen dapat untung segede-gedenya. Jawabannya benar itu. Kalau membeli itu mencari semurah-murahnya. Itu loh. Jadi biar dapat untung. Dan aku dodolan kulanganmu Rp5, regane Rp6. Karo negane Rp8 kan betul akeh sing 8, untungmu luwih akeh gitu loh.
Saya kira itu ya. Ya bedanya dengan ekonomi Islam apa? Bedanya dengan ekonomi Islam. Abror. Iya, Pak. Bedanya dengan ekonomi Islam apa? Penawaran ekonomi konvensional dan Islam. Ekonomi Islam. Yang kalau ekonomi Islam ya seperti tadi ya, Pak. Kita dilarang, Apa? kita harus menjual barang yang zatnya halal. Lalu Terus? kita dilarang menimbun barang dan kemudian kita tidak boleh boros, Pak. Dan royal ya. Ya, Ya. Ini yang tak panggil ada itu berarti masih masuk gitu. Tapi kalau Pramudia Natatur enggak ada orangnya, ya Tatur Salpa. Bagas Revananda tak ada orangnya. Kemudian Sarifana dia ya ora ono. Ini kan artinya orang kuliah tapi enggak niat gitu loh. Abror ada ya. Sigit ada tadi. Siapa ya? Dari tadi dari Pagaruyung itu Sigit ya, Sigit ada. Sigit itu kan loro ya. Sigit Ferdinand sama Sigit itu. Ada lagi yang mau bertanya? PPT sudah saya bagikan, dipelajari ya. Ada waktu 1 jam 15 menit perilaku konsumsi. Mbak siapa ya ini ya? Grup tadi ya, monggo. Perilaku konsumsi siapa yang mau anu? Ayu Ardila ada? Novia Rahmawati? Ada, Pak. Apriliani Purwito? Ada, Pak. David, monggo jelaskan aku tak malu ngrungokke.